Nah, Ibnu Khaldun itu masa Abbasiyah sekitar 1000 dari pemerintahan abad 8 sampai abad 12 itu lahir tokoh-tokoh besar ya, seperti Imam Ghazali, Ibnu Rushd, ya, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun termasuk Ibnu Khaldun. Dia pakar sejarah yang memang konsen di lapangan ya. Jadi ada bukunya yang sangat terkenal, Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu tebalnya sekitar 1000 halaman. Itu karya besar, dan masih banyak karya-karya yang lainnya. Dia mengatakan bahwa 3 potensi yang ada pada diri manusia itu juga bisa dikaji dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 23, bahwa katakanlah dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran gitu. Jadi pendengaran, penglihatan itu semua panca indera ya. Kemudian hati nurani gitu. Nah, kemudian di dalam Quran banyak sekali yang mengatakan apakah kalian tidak berpikir gitu ya. Apalah tatadabbarun ya. Apakah tidak mentadabbur gitu. Apakah kalian tidak merenungkan? Maka kalau membaca makna dari Quran itu sendiri, maka di dalam manusia itu minimal ada 3 ya, ada 3 potensi besar yang mesti dikembangkan. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan mesti diseimbangkan itu. Jadi tasawuf ya, tasawuf itu sudah berdiri sendiri. Jadi akhlak dan tasawuf itu sudah disiplin ilmu yang sangat berdiri sendiri ya. Baik itu ilmu akhlak maupun tasawuf. Jadi ini sebenarnya penggabungan dua disiplin ilmu. Mengapa akhlak itu sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri? Karena tokoh-tokohnya sangat banyak. Seperti Ibnu Maskawai itu menulis banyak sekali karya-karya tentang akhlak gitu. Termasuk Imam Ghazali. Dan ada namanya Muhammad Ghazali ya, beda lagi. Muhammad Ghazali juga tokoh dunia juga yang banyak menulis tentang karya-karya tentang akhlak ya, ilmu akhlak gitu. Termasuk perdebatan antara akhlak, budi pekerti, takdib ya, tarbiyah, itu semuanya ditulis oleh siapa namanya dari Malaysia itu, yang pernah saya tulis juga di jurnal. Nah, disiplin ilmu akhlak sudah ada, disiplin ilmu tasawuf juga sudah jelas itu. Maka ilmu akhlak itu sudah sejajar dengan ilmu fikih, ya, hadis itu sama, ulumul Quran, karena semuanya punya tokoh dan punya karya tentang itu. Nah, di dalam Islam pembahasan tentang fikih itulah pada ranah panca indera, gitu kan. Misalnya ketika dijilat anjing atau babi berapa kali, itu kan digosok tanah gitu supaya bersih dan berapa kali air. Nah, itu kan pada persoalan fisik ya. Bersentuhan suami istri ketika sudah berwudu ataukah bersentuhan yang bukan muhrimnya ya, itu batal atau tidak. Itu kan perdebatan fisik gitu. Jadi fikih itu lebih pada ranah anggota badan ya, atau panca indera. Itu wilayah fikih. Yang kedua filsafat lebih pada ranah akal gitu. Jadi kombinasi itu harus berjalan gitu. Jadi Anda belajar filsafat itu ranah akal itu namanya. Ada lagi yang ketiga yaitu ranah hati, yaitu tasawuf. Disitulah ranahnya. Wilayah kerjanya di situ ya, lebih pada hati. Gitu. Meskipun nanti belakangan banyak yang mengkombinasikan filsafat dan tasawuf, terutama dalam dunia muslim ya. Kalau sarjana-sarjana barat seperti misalnya siapa yang penulis buku yang sangat terkenal yang menulis tentang sejarah filsafat barat ya, itu hampir tidak memasukkan tokoh-tokoh muslim, kecuali beberapa saja disebut sebagai filsuf karena dia sekaligus sebagai sufi. Nah, bagi orang barat itu berbeda gitu, tapi orang muslim tidak. Sufi, tasawuf dan filsafat itu bisa dikombinasikan gitu ya. Oke, bisa dikombinasikan. Oke. Jadi ada yang menulis buku
sejarah filsafat barat itu yang sedikit sekali, bahkan lebih 1000 halaman, tapi sedikit sekali tokoh muslim yang dimuat. Itu kan tidak adil. Tapi ada juga sejarah filsafat timur, sampulnya warna merah, itu juga banyak membahas tentang filsafat Asia. Tapi pada ranah ini ya, akhlak tasawuf, kita akan lebih banyak kepada wilayah hati. Wilayah hati. Nah, minimal istilah-istilah tasawuf itu dari segi bahasa, ini ada tokoh Indonesia yang juga banyak sekali menulis tentang tasawuf dan filsafat, namanya Profesor Harun Nasution. Ya, dia salah satu mantan rektor YAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan direktur pasca sarjana ya, di sana, dan termasuk salah satu tokoh intelektual muslim Indonesia ya, Profesor Harun Nasution. Minimal dia membagi 5 dari segi istilah. Yang pertama as-suffah ya, bahwa tasawuf itu sebenarnya sudah ada akarnya pada sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekkah ke Madinah, disebut sebagai as-suffah. As-suffah itu maksudnya pada saat itu Nabi Muhammad beserta para pengikutnya rela meninggalkan harta kekayaannya yang melimpah di Mekkah waktu itu, rela hijrah ke Madinah tanpa membawa bekal apapun kecuali apa yang dia pakai dan apa yang dia butuhkan seadanya gitu. Nah, maka banyak yang memahami bahwa bertasawuf itu meninggalkan dunia gitu ya, meninggalkan dunia gitu, dan fokus pada Tuhan. Itu ada pemahaman begitu karena melihat peristiwa hijrahnya Nabi. Tapi menurut saya itu keliru dalam memahami tasawuf kalau hanya berhenti di situ. Karena terbukti di masa Nabi sampai ke Madinah justru membangun kota Madinah dengan biaya yang cukup mahal beserta para sahabat. Nah, dari mana uangnya itu? Itu karena hasil kerja usaha mereka. Jadi Nabi beserta para sahabatnya itu melakukan bisnis besar-besaran, seperti misalnya yang kita ketahui dalam Sirah Nabawi atau dalam kitab sejarah. Abdurrahman bin Auf itu juga mengembangkan kembali usahanya yang dulu ditinggalkan di Mekah, itu dikembangkan, dibangun dari awal di Madinah. Itu artinya bukan meninggalkan total dunia itu, ya, tetapi ada kepasrahan, minimal ada kepasrahan atau pengakuan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan bahwa ya Allah, semua yang saya miliki ini bukanlah milik saya sendiri, tapi milikmu. Gitu. Maka mereka itu ikhlas meninggalkan apa yang ada di kota Mekah yang sudah dia bangun puluhan tahun yang lalu ya, kerja keras mereka itu dia tinggalkan itu. Ya, itu mengikhlaskan mereka bahwa itu titipan Tuhan itu. Biarlah orang lain yang menikmati. Ya. Itu titipan Allah itu, biar berusaha lagi gitu. Nah, minimal di situ. Nah, konsep seperti ini membawa orang Islam yang punya kedudukan, pangkat, jabatan, ya, kekayaan, membuat dia tidak lupa diri. Ya, itu pentingnya tasawuf di sana. Ya. Jadi meskipun dia kaya raya, tetapi kekayaannya itu tidak dia nikmati pribadi. Gitu. Dia bagi ke orang, itu hasilnya dia manfaatkan ke orang anak miskin, ya, yatim piatu, janda-janda tua, ya, tidak bisa lagi. Ada yang mempedulikan, yang dilantarkan oleh negara, misalnya orang-orang yang di lampu merah, dan sebagainya, yang ada yang 2 hari 3 hari tidak makan, orang-orang yang tergusur, itu semua dibantu ke sana. Dan nanti kita mencoba menitik sejarah bahwa Nabi Muhammad beserta sahabat punya kekayaan yang melimpah, tapi sama sekali tidak menikmati kekayaan itu untuk pribadi. Umar bin Khattab, salah satu juga sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, itu punya kekayaan yang istimewa. Disebut waktu itu punya sumur-sumur yang banyak. Kalau mungkin diandaikan hari ini di Indonesia itu punya tambang-tambang emas. Karena kenapa di padang pasir waktu itu siapa yang punya titik-titik air, dia menguasai titik-titik air, berarti dia orang kaya. Karena susah air waktu itu di padang tandus. Nah, kalau di Indonesia melimpah emas misalnya di Freeport Papua itu, di Papua, maka itu di baratnya Umar itu punya beberapa titik-titik emas itu. Tapi dalam sejarahnya dalam sejarahnya Umar bin Khattab itu tidak pernah memberikan air itu dengan dibayar. Kafilah yang berlalu, orang yang membutuhkan, bahkan musuh pun yang datang, yang haus, itu bebas mengambil air di situ. Bayangkan itu ya, orang-orang Muslim hebatnya. Jadi siapapun itu bebas. Nah, beda di Indonesia, punya titik air yang bagus, dikasihlah aqua, ya,
dikasih fit, dikasih siapapun. Akhirnya apa yang terjadi? Kekayaan alam Indonesia dikelola oleh asing dan Indonesia membeli produknya sendiri, ya, membeli kekayaannya sendiri, membeli miliknya sendiri. Gitu. Maka air yang Anda konsumsi, air kemasan itu adalah milik Anda sendiri dan diatur di undang-undang bahwa apa? Air, udara, dan apa? Ya. Apa? Itu undang-undang yang mengatur itu. Ya. Tapi betulkah itu dilaksanakan? Tidak. Mulai dari air, udara, apa lagi? Ya, kekayaan alam itu yang ada di Indonesia itu dimiliki sepenuhnya oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Itu aturan undang-undang. Tapi setelah asing yang mengelola, kita yang membeli. Bayangkan sebelum adanya Aqua, mulai dari kambing bebas minum, di situ air segar, sapi, ya, ternak lain-lainnya, apalagi manusia. Tapi setelah dikuasai oleh asing, maka kita harus membeli. Membeli punya hisap sendiri. Umar bin Khattab sebagai orang kalau kita mau menelitik lebih mendalam bahwa makna sufi itu sudah ada pada diri Nabi dan para sahabat itu. Jadi dia punya harta kekayaan yang melimpah, tapi tidaklah dinikmati secara pribadi. Padahal bisa saja Umar itu menjual semuanya, tapi dia sudah kaya. Untuk apa? Nah, itu karena kenapa dia punya konsep bahwa semua yang ada pada diri kita, ya, atau konsep yang paling sederhana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau konsep ini yang digunakan, itu menarik. Ya. Kalau konsep ini yang digunakan oleh para orang-orang terkaya di Indonesia, saya yakin tidak ada lagi orang miskin. Karena dia tidak akan menumpuk kekuasaannya itu dan kekayaannya hanya dinikmati pribadi dan keluarganya. Gitu. Ada berapa? Ada 7 juta anak-anak di negeri kita yang terkena busung lapar. Ya. Otaknya tidak sampai untuk menopang Indonesia 2024 yang disebut sebagai bonus demografi. Kita mengatakan bahwa 2024 itu 2040 itu kita Indonesia itu terjadi bonus demografi, artinya yang mengisi kebanyakan mayoritas di Indonesia ini adalah anak-anak muda. Itu 2040-an. Nah, artinya generasi tua itu pada meninggal yang bergeser sebelumnya masih generasi tua yang memegang itu kekuasaan. Misalnya 60-40 gitu. Kalau ini besok itu 2040-an, 30-40-an itu anak-anak muda semua yang mendominasi di negeri ini. Nah, pertanyaannya dari 20 tahun sebelum itu, apakah generasi muda hari ini sudah disiapkan gitu? Anda disiapkan, adik-adik Anda disiapkan, dan nyatanya ada 7 juta anak-anak yang tidak bisa disiapkan itu. Karena apa? Suplai otaknya kurang gitu, gizinya buruk. Gitu. Di negara maju, mulai dari sebelum hamil, apalagi hamil itu disuplai oleh kekuasaan pemerintah. Pasti dikasih daging, ya, dikasih semua susu, semuanya disuplai semua. Untuk apa? Karena dia akan melahirkan anak emas nantinya gitu. Ya, dari awal itu sudah sehat fisiknya, sehat pikirannya itu, semuanya kuat. Itu negara maju. Ya, kita ini negara setengah maju gitu ya. Ya, atau sedang lari di tempat gitu. Ya, nggak ada urusan mau makan tidak makan itu nggak, di negeri kita tidak diurus itu ya. Ya cari sendiri gitu. Nah, apakah betul demografi Indonesia itu kita bisa dapatkan? Nah, dari saat ini kita harus. Nah, dari mana pentingnya mempelajari akhlak tasawuf di sana ya. Jadi nanti memiliki harta yang melimpah, tapi usahakan bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Nah, Utsman bin Affan dalam sejarah dikatakan meskipun 7 turunannya tidak bekerja, itu tetap eksis dan tetap dia kaya. Bagaimana kekayaannya Utsman bin Affan itu? Itu luar biasa. Tapi tidak pernah sekalipun Utsman bin Affan menampilkan kekayaannya itu. Tidak pernah berpakaian seperti para raja itu. Umar bin Khattab ketika bertemu dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya ya, yang waktu itu kan dia tertidur di emperan masjid itu. Jadi di teras masjid dia tertidur, nggak ada pengawal. Maka datang beberapa raja berkunjung ingin bertemu rajanya Islam waktu itu, Umar bin Khattab. Para sahabat ketika ditanya dia menunjukkan bahwa itulah yang tertidur, Umar bin Khattab. Semuanya heran, mana mungkin seperti rakyat biasa gitu. Enggak percaya. Akhirnya lama kelamaan baru dia percaya, ternyata sangat sederhana sekali.
Jadi bayangkan tadi Umar itu punya kekayaan melimpah, tapi tidak dia berpoya-poya di tengah rakyatnya yang sedang kemiskinan. Beda di negeri kita. Di saat 7 juta anak-anak yang tidak bisa menikmati kehidupan, ya para pejabat kita mundar-mandir ke luar negeri itu, pakai mobil setiap hari yang paling mewah yang miliaran gitu. Pesawatnya kemana-mana saja, pesawat pribadi, jet tempur macam-macam. Nah ini yang dunia yang terlalu mendominasi gitu. Inilah pentingnya tadi keseimbangan bagi Harun Masiku, misalnya keseimbangan antara ke jasad kita ya, panca indera kita, keseimbangan akal dan hati gitu ya. Kalau tidak seimbang hati itu, maka itu tadi menumpuk harta kekayaan tanpa mempedulikan hak-hak orang-orang lain gitu. Oke. Nabi Muhammad itu menarik ya. Itu nanti kita akan membahas itu bagaimana dia mengkader banyak orang-orang yang hebat itu ya. Kemudian ada yang mengatakan saf ya. Dari tasawuf itu dari kata saf artinya barisan. Maksudnya barisan adalah orang-orang yang menempuh jalur tasawuf, dia selalu berusaha berada pada barisan terdepan dalam beribadah gitu. Ya, jadi selalu garis terdepan, selalu tidak ada yang ingin selalu merasa selalu berusaha ingin unggul dalam beribadah itu. Seberapa banyak sih ibadah orang-orang lain, saya harus lebih banyak lagi gitu. Itu kesadaran yang muncul secara dalam ya, secara mendalam gitu. Oke. Kemudian sufi ya, dari kata sufi itu artinya suci. Dari tadi banyak pendapat, ada suci, mensucikan diri ya, berakhlak gitu, macam-macam. Ada juga mengatakan bahwa tasawuf itu diadopsi dari istilah Yunani sophos, artinya hikmah. Kalau dalam Islam disebut hikmah ya. Yang sudah terserap ke bahasa Indonesia juga hikmah. Itu sebenarnya bahasa yang Arab ya. Hikmah itu dikenal, tapi sudah diserap dan sehingga lebih mudah kita pahami. Hikmah itu artinya menemukan makna yang terdalam di setiap satu peristiwa ya, atau menelusuri hal-hal yang mendalam gitu. Itu hikmah. Biasanya kita mendengar, semudahnya saja kita mendengar, kita ambil hikmahnya gitu. Ya, ambil hikmahnya. Mengambil hikmahnya itu merenungkan ya, apa kira-kira maknanya di sana. Kalau bersifat negatif menjadi pelajaran, kalau positif menjadi pelajaran juga, itu mengambil hikmahnya gitu. Kemudian ada yang mengatakan sub kain wol. Kain wol itu artinya berpakaian. Kain wol itu dilambangkan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan ada juga mungkin yang mengikuti itu, ya pakaiannya compang camping, bukan orang gila, tapi memang dia berpenampilan sangat sederhana gitu. Ya. Oke. Karena dia tidak mau menikmati kemewahan dunia. Nah, ada beberapa tokoh sufi yang cukup terkenal pada abad pertengahan atau minimal dari abad 8 sampai 12 itu. Jadi sufi secara hakikatnya tasawuf itu sudah ada semasa Nabi ya. Kalau dibaca tentang tasawuf itu, kalau mau dibagi periodenya, maka periode Nabi dan para sahabat ya, itu periode Nabi dan sahabat. Kemudian masuk ke abad 8 sampai 12. Ini puncak berkembangnya sufi tasawuf. Di situ juga berkembang filsafat. Nah, sampai hari ini ya, sampai ini abad 18, ini abad ke-7, abad ke-8. Jadi selalu berkesinambungan, tidak pernah terputus. 12, kemudian puncaknya 13 atau awal 13 ini, di sini Al-Ghazali. Di sini Al-Ghazali sampai abad 21. Jadi Al-Ghazali itu sudah cukup lama kehadirannya, sekitar abad 13, abad 12 akhir 13 itu, sekarang 21, berarti sekitar 800 tahun yang lalu. Bayangkan seorang generasi muslim sudah sekitar 800 tahun yang lalu karyanya, dia tulisan hasil buat tangannya itu sampai hari ini masih terus dikaji. Bahkan membawa sumbangsi besar terhadap perkembangan keislaman, baik itu di dunia timur maupun di dunia barat. Itu namanya dalam Islam disebut sebagai, Nabi mengatakan amal jariyah. Itu yang disebut amal jariyah, gitu kan? Ilmu yang tidak putus-putusnya. Nah, saya pernah menulis tentang rekayasa perubahan Rasulullah dalam pandangan era kontemporer ya, bagaimana membaca hadis Nabi yang
klasik itu dalam pembacaan kontemporer. Seperti tadi bahwa yang dimaksud adalah amal jariah, salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang tidak ada putusnya, selalu mengalir seperti tadi. Bukan sekedar Anda berilmu, Anda membaca buku, ya oke lah, kita pahami itu ada pahalanya. Tetapi alangkah menariknya lagi, Anda punya karya besar, dan seperti misalnya Imam Ghazali, itu sudah 800 tahun yang lalu masih terus digunakan pikiran-pikirannya, ya, hasil buatannya masih kita bisa rasakan, bisa kita baca. Itulah yang disebut sebagai amal saleh, ya. Itu sebagai amal yang tak pernah putus, ya, amal jariah, amal jariah. Dari segi ilmu pengetahuan. Nah, dari apapun bidang Anda, kemudian Anda punya tulisan-tulisan, diusahakan bisa menjadi satu karya. Nah, lahir banyak tokoh-tokoh. Yang ini 858 ada namanya Al-Hallaj, ya. Jadi 858 Masehi itu pada abad ke-9, ya. Jadi menariknya itu pada abad ke-9 ini juga masa pemerintahan Abbasiyah dipimpin oleh Sunni, ya. Jadi Sunni waktu itu berkuasa. Jadi ada namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj ini salah satu tokoh besar yang menempuh jalan hakikat, ya, ma'rifat. Jadi masing-masing sufi kadang-kadang memiliki disiplin ilmu sendiri. Dia menamai sendiri jalan yang ditempuhnya, disebut sebagai ma'rifat, ya. Oke. Ataukah istilah lainnya, ini sangat dekat dengan Allah, semakin dekatnya itu dia menyatu. Ya. Ada dasarnya bahwa ketika hamba-hambaku bertanya, di manakah Tuhanmu? Maka katakanlah bahwa Tuhanmu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadimu. Itu dekat sekali Tuhan itu, ya. Tapi Tuhan itu misterius, dia sekaligus dekat, sekaligus menjauh, gitu. Jadi kadang kita lambangkan Tuhan itu jauh sana, ya, jauh di sana, jauh dari kita. Tapi di sisi lain Quran mengatakan Tuhan itu lebih dekat dari urat nadimu. Itu misterius itu. Jadi Tuhan itu dia pada ada seorang senior saya dulu yang menulis cukup banyak tentang dimensi ketuhanan yang dualitas, ya, dualitas terjadi, dualitas dimensi ketuhanan itu namanya Dr. Sabri. Dia dosen saya dulu di UIN Alauddin Makassar, dan memang sangat konsen sekali pada dunia sufi dan dunia filsafat, ya. Dia mengatakan bahwa dalam tulisannya saya baca itu sangat menarik. Tuhan sifatnya pemarah, di sisi lain dia sifatnya penyayang, gitu, ya. Selalu dirindukan. Bukankah sesuatu yang dirindukan itu yang menjauh, ya? Kalau dekat kan nggak terlalu rindu. Apakah Anda rindu pada Tuhan? Ya rindu, kan? Hampir semua orang rindu pada Tuhannya itu, selalu bermohon dan sangat rindu. Berarti Tuhan itu di sisi lain dia jauh, karena kita rindu. Tapi kehadirannya sangat dekat. Tuhan mengatakan, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Jadi Tuhan itu sekaligus jauh, sekaligus dekat. Itu misterius. Oke, sifatnya yang kadang disebut sebagai pemarah. Ada juga mengatakan pemarah itu Tuhan sifatnya kelaki-lakian dan penyayang itu sifatnya keperempuanan, ya. Nanti Anda baca di tafsir gender, dan menulis banyak tokoh perempuan yang menulis itu, namanya Profesor Sachiko Murata. Prof. Sachiko Murata, dia menulis buku yang sangat terkenal di dunia, namanya The Tao of Islam. Ini selesai saya baca di semester 2, selesai. Sekitar 400 halaman. Itu menarik. Dia seorang perempuan yang mu'alaf, ya. Dia mu'alaf karena berkas studi tentang tasawufnya. Jadi dia orang Muslim Jepang, orang Jepang non Muslim, tapi konsen pada studi Islam. Bahkan dia menguasai bahasa Arab, dia menghafal Quran, dia mengetahui tata bahasa Arab, dia memahami sumber-sumbernya, bahasa Arab itu dengan berbagai variannya. Kemudian dia mengkaji tasawuf, dia mengkaji Ibnu Arabi, mengkaji Imam Ghazali. Okay. Akhirnya dia masuk Muslim dan menulis banyak buku dan menjadi profesor di Amerika, di Barat. Juga punya suami namanya William Kittig, profesor juga, Prof. William Kittig. Ada namanya Kearifan Puncak, dia menulis buku Kearifan Puncak, itu juga buku tasawuf. Itu suami istri, ya, dulunya non Muslim jadi Muslim. William Kittig.
Ini juga bacaan saya selesaikan di semester 2. Dia juga guru besar dan profesor di Barat. Dan disebut sebagai profesor Islamologi di Barat. Jadi saya suka membaca tradisi Barat dan tradisi Timur. Suka mengkombinasikan tokoh-tokoh Barat dan tokoh-tokoh Timur. Nanti saya renungkan, saya bandingkan, itu kan saya pertemukan itu. Karena Barat itu kita akui memiliki metodologi yang hebat. Ya, itu Barat. Tapi Timur memiliki sumber sejarah yang bisa diteliti. Itu menariknya. Kalau ada yang mampu mengkombinasikan itu, ada juga buku yang menarik sejarah dan kebudayaan Islam. Sejarah dan kebudayaan Islam ditulis oleh Hasan Ibrahim, itu mantan rektor dari Kairo, dari Mesir. Juga tumbuh sarjananya di Barat, tapi kembali ke Timur dia meneliti. Karena kenapa? Ada 3 jilid buku itu dan sangat menarik. Karena dia mengadopsi tradisi Barat yang penelitiannya hebat, kemudian dia ke Timur Tengah yang punya sumber-sumber peninggalan sejarah yang banyak. Nah, itu menarik ya. Oke. Al-Hallaj sangat terkenal dengan istilahnya ana al-haq. Akulah Tuhan gitu. Itu yang pernah dikritik habis-habisan tuh. Al-Hallaj itu dianggap keluar dari Islam, bahkan ada yang menganggap kafir itu Al-Hallaj. Mana mungkin manusia menjadi Tuhan gitu. Tapi dia tidak memahami. Bagi orang-orang sufi yang menempuh jalur minimal sejalan dengan Al-Hallaj, dia akan memahami bahwa Al-Hallaj maksudnya adalah dia sudah menyatu dengan Tuhan, maka yang berbicara itu bukan lagi dirinya, tapi Allah sendiri yang mengatakan akulah kebenaran. Teori ini diungkap oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi misalnya memberikan penyederhanaan bahwa maksud dari Al-Hallaj itu adalah emanasi, pancaran. Manusia itu adalah hasil dari emanasi. Jadi manusia, saya singkat MC, hasil dari pancaran atau emanasi. Sama misalnya begini, Anda melihat hari ini ya, itu kan nggak ada nyala lampu gitu. Itu dari mana? Ya. Sekarang terang dan Anda melihat. Oke. Itu dari mana? Ya? Dari yang pernah belajar apa? Fisika. Itu karena apa? Karena cahaya. Cahaya dari mana? Ya? Oke, cahaya dari matahari ya, matahari. Jadi matahari memancarkan cahaya gitu. Seperti itu penjelasan Ibnu Arabi dalam menguraikan secara sederhana Al-Hallaj. Mungkin di toko Islam siapa namanya Wali Songo yang salah satu Wali Songo yang dianggap berbeda dari menyimpan dari yang lainnya. Ya. Apa? Ya salah satu 9 wali yang dianggap menyimpan dari yang lainnya. Karena dia juga mengadopsi pemikiran-pemikiran ini. Sebenarnya sudah lama ya. Ya, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu sufi, ya. Dia ulama besar, dia wali songo. Ya, dia 9 wali. Dan dianggap keluar dari Islam. Banyak sekali, bahkan tokoh-tokoh ulama besar pun juga mengatakan begitu. Karena dia tidak memahami hakikat dari penyatuan Tuhan dan manusia itu. Padahal itu sudah pada abad-abad ke-9 ya. Ini pada abad ke-9 ya tadi itu ya, 858 berarti abad 9. Itu sekitar abad ke-9, 10, sekarang 21. Sekitar 1200 tahun yang lalu itu sudah terkenal itu. Syekh Siti Jenar hanya membaca karya itu dan mencoba menerapkan tradisi sufistik itu, Al-Hallaj. Nah, sama ini matahari, ibaratnya di sini Allah, maka pancarannya Allah malah memancarkan manusia. Maka manusia itu bagian daripada Allah, begitu. Begitu sangat dekatnya manusia, karena manusia maka disebut manusia sebagai khalifah, gitu. Perwakilan Tuhan di muka bumi. Tapi itu mendalam ya cara menemukan itu. Ada lagi yang lain, tokoh perempuan yang sangat terkenal, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini intelektual perempuan, sufi perempuan yang keilmuannya tak tertandingi di masanya. Ini lahir pada abad ke-8, 713 Masehi. Lebih duluan daripada Al-Hallaj.
Ya, 713 Masehi itu abad 8 Masehi. Abad 8 Masehi. Oke. Ini Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian itu di Basra ya, di Irak. Dia juga aliran Sunni Syafi'i. Oke. Aliran Sunni, lahir pada abad 8. Yang sangat terkenal dalam konsep tasawufnya adalah mahabbah. Apa artinya itu mahabbah? Cinta. Ini berbeda dengan Al-Hallaj. Ini menempuh perjalanan sufinya dengan cinta gitu. Bahkan tidak ada cinta yang paling tinggi baginya kecuali cinta kepada Allah. Itulah cinta yang paling tinggi. Bahkan dalam sejarahnya dia tidak menikah karena tidak ada yang mampu menggerakkan hatinya, meluluhkan hatinya, karena takutnya ketika dia menikah cintanya kepada Allah itu berkurang gitu. Tapi kan nanti ada dasarnya itu. Ya. Oke. Rabi'ah al-Adawiyah dalam satu syairnya dia memang konsen pada sastra Arab dan sastra Arab. Kemudian dia pada wilayah sufistik dan mistisme. Dalam karya besarnya sampai hari ini terus dicetak ulang. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan begini, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ketika memang aku beribadah kepadamu hanya karena takut pada neraka-Mu, maka tolong masukkan aku pada neraka-Mu. Ya Tuhanku, ketika aku beribadah hanya karena ingin surga-Mu, maka lemparkan aku keluar dari surga-Mu itu masuk ke neraka. Tapi ya Allah, ketika aku beribadah betul-betul karena cinta kepadamu, maka rangkulah aku, hadapkanlah wajahku dengan wajah-Mu di kemudian hari. Aku tidak butuh neraka dan surga-Mu, tapi yang aku butuh adalah berjumpa denganmu. Begitu aku rindu dan cinta diriku padamu. Itu konsep yang luar biasa, cintaannya pada Tuhan. Itu mengajarkan kita bahwa beribadah tanpa imbalan. Nah, dasarnya ada. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling terkenal keilmuannya, mengatakan ada 3 cinta, ada tiga konsep ibadah seseorang. Yang pertama ada ibadahnya budak, yang kedua ada ibadahnya pedagang, yang ketiga ada ibadahnya para pecinta, cinta ilmu dan sebagainya. Ibadahnya pedagang, ya, ibadahnya para budak, ya budak itu kan penakut, ya, takut sama majikan. Jadi Anda sholat, Anda puasa, Anda bersedekah karena takut pada neraka, itu disebut sebagai masih level budak. Jadi luar biasa itu tingkatan sofistik itu memahami bahwa ketika Anda betul-betul rajin ke masjid, betul-betul rajin beribadah, bangun tengah malam hanya menangis hanya karena takut pada neraka Tuhan, itu belum ikhlas beribadah itu. Itu karena masih takut. Bagi orang sufi itu belum seberapa. Karena Anda bayangkan kalau ada nyanyian, kalau surga dan neraka tidak ada, gimana? Apakah Anda beribadah? Ya, paling tidak. Berarti Anda beribadah karena surga dan neraka, bukan karena Allah. Nah, ini memurnikan kembali jalan pikiran kita dan jalan hati kita. Betul-betul beribadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Nah, ibadahnya pedagang itu pengen untung, hitung-hitungan. Ya Tuhan, ketika aku bangun tengah malam, apa yang saya dapat? Pahalanya berapa? Nah, kayak gitu. Hitung-hitungan kayak pedagang. Itu belum ikhlas. Masih level bawah. Bagi Ali bin Abi Thalib itu sudah ada pedagangannya. Kita masih level bawah kalau masih begitu. Tapi ibadahnya orang pecinta, ya Allah, ya Tuhanku, aku beribadah ikhlas karena dirimu. Ya. Maka Anda menjalankan sesuatu karena cinta. Maka cinta itu yang paling tidak bisa terputus pembahasannya dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang terputus. Selalu dalam setiap zaman ada tokoh-tokoh itu. Ada Romeo dan Juliet, ya. Ada Laila Majnun gitu. Sampai hari ini selalu dicetak ulang karena cinta itu sangat fenomenal. Dan bahkan ada buku namanya Filsafat Cinta. Dan siapapun yang suka jatuh cinta dan ingin jatuh cinta atau bahkan sedang jatuh cinta tanpa membaca buku itu, dia adalah orang yang ceroboh. Ada namanya, judulnya Filsafat Cinta. Bukunya tipis tapi sangat mendalam, sampulnya warna hitam. Penulisnya Sabrina Maharani.
Semester 4 selesai saya baca buku ini dan betul-betul mendalam. Kalau ingin mengetahui hakikat cinta dan perbedaan cinta dan nafsu itu lebih tipis dari kulit bawang, Anda baca buku itu. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah dalam sejarahnya sudah berkali-kali dipinang oleh laki-laki yang baik itu tampan dan intelektual, dan ada tokoh besar, ulama besar yang meminangnya tapi ditolak, yaitu namanya Hasan al-Basri dari Basra. Hasan al-Basri ini adalah ulama besar, tapi berkali-kali dia datang kepada Rabi'ah al-Adawiyah tapi ditolak terus-menerus. Karena kenapa? Dianggap ilmunya yang hebat itu belum sepadan dengan ilmu tokoh perempuan itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu waktu sudah berkali-kali ditolak, kemudian dia sudah pasrah dan jalan terakhirnya dia ingin membandingkan ilmunya dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Maka dia punya sajadah yang istimewa. Dia mengatakan, wahai Rabi'ah al-Adawiyah, ketika engkau ingin membuktikan keilmuanku yang hebat dengan dirimu, maka aku memiliki satu sajadah. Ketika kamu naik bersamaku, kamu akan terbang bersamaku di atas awan. Ya, begitu dia menunjukkan kehebatannya sebagai seorang ulama besar. Mungkin ini yang biasa terjadi di Wali Songo. Itu pernah ada. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah naik di situ bersama Basri, betul dia melayang-layang di atas awan. Maka Hasan al-Basri mengatakan, wahai Rabi'ah al-Adawiyah, apakah sekarang hatimu telah bergerak, telah luluh untuk menerima cintaku yang begitu mendalam? Aku kan telah menunjukkan kehebatan saya yang bisa membawa terbang ke awan. Maka Rabi'ah al-Adawiyah menjawab, apakah bedanya kamu Hasan dengan burung-burung yang bisa berterbangan di awan? Kalau ilmumu hanya sekedar itu, apakah bedanya kamu dengan burung? Masih adakah kesombongan yang ingin kau berikan kepada saya? Saya akan patahkan satu-satu. Itu seorang perempuan sangat cerdas pada abad ke-8. Okelah, kalau seperti itu kamu tidak menerimaku, maka saat ini karena di udara kamu belum bisa, di air coba. Di air bagaimana kau mengetahui kehebatan saya tidak tenggelam, hanya naik di atas sajadah saya. Kita akan berlayar di atas lautan, tetapi Anda tidak tenggelam. Dan itu terjadi. Maka setelah itu berlayar dengan sajadahnya mengatakan Hasan al-Basri, apakah saat ini telah luluh cintamu dan bisa memberikan itu kepadaku? Maka Rabi'ah al-Adawiyah menjawab, tidak. Ilmumu tidak seberapa. Apa bedanya kamu dengan ikan-ikan yang kita saksikan tadi itu berenang? Itu kan benar ya dalam dialog itu ya, dalam sejarahnya. Maka dalam akhirnya tidak ada yang mampu meluluhkan hatinya. Nah, cuma kritikannya satu ya di Rabi'ah al-Adawiyah itu, karena entah itu karena masih muda dia meninggal, belum sempat menikah, dalam sejarah kontroversi. Bisa saja ketika umurnya panjang ya dia bisa menikah. Tetapi satu hal yang agak berbeda dari Quran, dia mengatakan, Quran sendiri mengatakan, jagalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau membaca Quran ini, maka seolah-olah itu mengharapkan generasi muslim itu berkeluarga gitu. Karena tidak mengatakan jagalah dirimu dari api neraka, tapi jagalah dirimu dan keluargamu. Itu satu kritikan yang tidak mau menikah karena keilmuannya. Tapi di Indonesia juga cukup banyak ya orang yang nggak menikah karena keilmuannya yang merasa hebat, tinggi. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan ya di dunia tasawuf ini. Tapi mengajarkan kita untuk berhijrah dari cinta yang palsu itu menuju ke cinta yang sesungguhnya, ya, cinta yang kepada Allah gitu. Itu yang menjadi kalau belum menikahnya itu belum sempat menikah, ya, belum sempat menikah kemudian meninggal muda. Dia juga orang sufi tapi punya kekayaan yang melimpah. Kalau Anda baca biografinya itu banyak menolong orang-orang miskin, banyak menolong orang-orang yang terlantar, itu orang-orang kekurangan, itu Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi dia sangat pemurah sekali, tapi dia sangat berilmu. Okay. Nah, dari situ ya kita memahami tasawuf, sufi dan tasawuf itu. Kita mengambil hikmah di dalamnya dan pelajaran membuat
korelasi dengan akhlak itu. Jadi akhlak itu, ya akhlak itu hadir itu karena ini ya, bukan dibuat-buat ya. Ini ada yang mengatakan akhlak itu ini ada tokoh akhlak yang sangat terkenal seperti Ibnu Miskawai. Oke. Ibnu Miskawai misalnya begini, mengatakan sifat yang tertanam itu, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Itulah disebut sebagai akhlak, perangai yang sesungguhnya. Perangai yang sesungguhnya, kata Miskawai ya, seorang ulama besar, tokoh besar dalam dunia akhlak itu. Misalnya itu sudah karakter, kalau mungkin di Indonesia disebut sebagai karakter. Karakter itu tidak dibuat-buat, tapi sudah melekat. Misalnya ada peminta-minta di tengah jalan, di pinggir jalan, di lampu merah, bukan karena Anda ingin dilihat itu, bukan karena di belakang Anda ada cewek gitu kan, kemudian Anda keluarkan uangnya 2.000, 5.000 itu, bahkan cara memberikannya 10.000 diataskan dulu ya, diangkat ke atas dulu baru kasih. Itu kan apa ya? Anda bersedekah tapi dibuat-buat gitu, bukan dari dalam gitu. Karena ternyata di kecaspion Anda melihat ini banyak sekali perempuan di belakang ini, ataukah hal-hal yang lain gitu. Nah itu bukan disebut sebagai akhlak, itu bukan akhlak karena itu dibuat-buat. Oke. Ataukah penampilan, tiba-tiba dulunya penampilan biasa saja, pejabat ketika masih menjabat itu luar biasa ya, pakainya jasnya dari impor semua, tapi tiba-tiba terkena kasus korupsi, langsung pakai kopiah itu ya, langsung pakai kopiah, baju gamis itu lengkap, bahkan yang nggak pakai celana ya, yang langsung terusan seperti sarung gitu, masuk di persidangan. Itu kan berubah drastis. Itu bukan akhlak gitu, itu dibuat-buat, itu bukan tobat betul-betul ya. Itu dibuat-buat. Terus bawa tasbih, nggak tahu apa yang dibaca gitu, bisa saja asu ini baca. Kita nggak ngerti. Tapi Islam dibuat istimewa karena dia berlindung dari kejahatan gitu, dengan menampilkan pakaian-pakaiannya Muslim. Itu kan penipuan tuh, penipuan pada Tuhan, penipuan pada manusia, penipuan pada hakim, supaya nanti ada belas kasihan, oh ini agak Muslim sedikit, mulai tobat gitu. Itu belum tentu. Selesai di penjara nyolong lagi. Jadi itulah pentingnya tasawuf ya, bahwa kita beribadah betul-betul itu karena niat hati yang tulus itu, bukan dibuat-buat. Nah sejalan dengan pakar ahli akhlak tadi seperti Ibnu Miskawai, bahwa budi pekerti atau yang dipancarkan itu bukan karena pertimbangan, bukan karena pemikiran, tapi memang itu sudah di dalam hati, sudah tergerak sendiri yang otomatis. Tapi ya memulai itu tidak apa-apa ya, memulai karena ada pengaruh sendiri, sumbangan misalnya menulis di situ ya, ini namanya ini sekian isinya, nggak apa-apa ya. Kalau itu perlu, tapi nanti kalau masuk ke tingkatan yang lebih mendalam itu Anda tidak peduli lagi ya, tidak peduli lagi entah tahu namanya atau tidak, yang jelas memang karena niat, karena Allah gitu. Nah, itu pada posisi yang tertinggi ya. Nah, jadi ada korelasi antara akhlak dengan tasawuf itu tadi. Sama-sama tasawuf itu bergerak dari hati ya, niatnya hanya kepada Allah, sama dengan akhlak. Akhlak itu diharapkan tidak dibuat-buat itu. Apalagi musim-musim kampanye tahun depan pasti itu menjamur itu kopiah ya. Jadi penjual-penjual kopiah dan baju-baju koko ya, baju-baju koko itu laris itu tahun depan. Karena apa? Menjelang Pilpres 2024 itu. Pasti 2023 itu sudah toko-tokonya itu pasti pakai kopiah semua itu. Ya. Atau kayak mengkampanyekan, laris di situ. Kan banyak begitu ya. Dulu tiba-tiba pakainya biasa, tapi pas mencalonkan diri di partai politik, ya tiba-tiba pakaiannya berubah drastis. Itu apa? Untuk menipu umat Muslim. Karena kenapa? Suara Muslim itu banyak. Orang Muslim juga mudah tertipu kalau sudah melihat penampilan begitu, dianggap hebat itu. Wah, Muslim sekali itu. Tapi kan belum tentu. Ya kan? Abu Jahal itu sama pakainya Nabi Muhammad, pakai surban gitu kan, pakai baju terusan itu koko, tapi kan penjahat itu. Abu Jahal, Abu Lahab, pakainya sama. Nah, apa bedanya hari ini? Ya, pakai kopiah, pakai apa semua, tapi kalau perilaku jelek itu kan sama saja Abu Jahal.
Nah, alangkah bagusnya pakai yang bagus, akhlak yang bagus itulah lebih mantap. Ya. Tapi jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya. Oke, sebelum kita selesaikan 8.40, ada pertanyaan? Silakan bertanya saja. Kita waktu ini kita serahkan ke kalian. Kita serahkan kepada kalian. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya saja. Bukan nama dan NIM-nya. Bagaimana cara bertasawuf pada masa modern saat ini, Pak? Ya, betul ya. Cara masih ada yang lain? Nama? Aprilia Wandari. Ya, Prilia. Pesan berat Bapak. Ya. Apa pandangan Bapak sama paham yang menilai negatif sufisme? Masih ada yang lain? Ya, poros kiri, ini poros kanan, tengah, ada poros kiri. Poros merah putih. Ya, nama? Mas ya? Oh ya. Oke, ini dulu ya. Ini memang menarik. Cara bertasawuf masa kini gitu. Bagaimana sih bisa menjalankan dunia tasawuf masa kini di tengah modernisasi, di tengah gempuran informasi, ya, perkembangan teknologi gitu. Oke. Masih banyak penulis-penulis tasawuf yang berseri hari ini dan kita bisa banyak membaca, bahkan itu menggunakan pendekatan teknologi pun, seperti Agus Mustafa. Agus Mustafa ini menulis sangat banyak buku dan ini buku tasawuf yang berseri. Terakhir waktu saya S1 sudah sampai seri ke-30. Saya koleksi semua buku itu, ya, dari 1 sampai 30. Misalnya ada bukunya yang berjudul Benarkah Adam Dilahirkan, itu kan, salat tahajud di siang hari, salat duha di malam hari. Nah, itu kan ada apa gitu. Oke. Justru salat tahajudnya itu di siang hari, salat duhanya di malam hari. Ada lagi yang paling kontroversial, ternyata akhirat tidak kekal. Bagi pemula itu penting baca buku begitu, karena dia akan menggugah Anda untuk berpikir, ada apa gitu. Tapi itu rasional penjelasannya. Ternyata akhirat tidak kekal. Padahal yang diajarkan selama ini kan surga dan neraka itu kekal gitu. Nah, penjelasannya bisa contoh begini. Apakah Tuhan itu kekal? Kekal. Apakah surga dan neraka yang Anda pahami kekal? Kalau kekal, maka berarti ada sifatnya sama dengan Tuhan, kekal. Kan gitu. Kalau sama berarti itu berbeda. Tuhan itu adalah unik, tidak ada yang menyamainya. Berarti kekekalan Tuhan dan kekekalan surga dan neraka itu berbeda. Nah, di situ penjelasannya. Jadi jangan emosi duluan melihat judulnya, dijelaskan banyak lebar di dalam itu. Yang selama ini kita pahami kan surga dan neraka kekal. Kalau kekal berarti sama dengan Tuhan dong, kekal. Itu menarik. Jadi itu membuat saya terlalu tertarik ya. Saya sampai ke seri 30 dulu. Saya nggak tahu seri setelahnya lagi. Karena saya berpindah ke bacaan yang lain lagi ya. Setelah saya selesai satu, saya ke S2 lebih mendalam lagi ke toko-toko lain. Oke. Tapi selama saya selesai itu, ya saya selesaikan juga. Nah, bagaimana bertasawuf dengan hari ini? Kita bisa memahami bahwa teknologi itu bisa membawa kita lebih ke sana. Nah, teknologi itu ada pembuatnya, gitu kan, pasti itu. Dan ada kesamaan, cinta dunia hari ini sama dengan dulu, ada juga cinta dunia. Tapi dunia itu, cinta kita itu usahakan selalu juga kepada Allah gitu. Misalnya begini, minimal ketika sedang masuk waktu sholat, waktu ibadah misalnya, dan waktunya itu dari misalnya jam 12 masuk duhur,
Itu kan sampai jam 2:30 misalnya, jam 3. Berarti itulah waktu sholat duhur. Usahakan Anda sholat di waktu itu, kemudian melanjutkan aktivitas lain. Itu sudah bersufi, itu bertasawuf itu. Apalagi lebih mendahulukan ya, awal masuk itu kan lebih afdal lagi, gitu ya. Lebih afdal lagi. Tapi rentang waktu itu waktunya sholat. Itu yang disebut sebagai as-sholatu ala waktiha ya. Sholatlah pada waktunya. Pada waktunya itu bukan sekedar pas masuknya itu sudah waktu, tapi dari rentang waktu itu ke sana sebelum masuk asar itu sudah waktunya juga. Ya. Cuma kalau awal-awal lebih utama kayak gitu. Nah, sama itu di tempat-tempat lain siapa yang duduk pertama di awal-awal itu kan biasa lebih diutamakan, mirip gitu ya. Kadang kalau anak-anak misalnya di dalam masjid itu belakangan itu, tapi orang-orang tua apalagi pejabat ya, apalagi tokoh-tokoh agama itu kan biasa didahulukan. Ya sama itu, ketika lebih awal sholatnya itu bisa kita mulai dari situ saja, mulai dari situ ibadahnya. Kemudian selalu memahami bahwa tidak ada hakikat yang lain kecuali memang itu adalah milik Allah gitu. Atau apalagi punya kekayaan, punya jabatan, amanah lah. Anda di amanah menjadi ketua kelas, kemudian naik ke Semadema misalnya, atau di jurusan Anda punya jabatan di sana, baik itu ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, itu Anda aktif, Anda meluangkan waktunya sebaik-baiknya dan selalu terpatri dalam diri Anda bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab. Memang diberikan amanah dari Allah, maka Anda mengerjakannya dengan keikhlasan cinta gitu kan. Nah, itu namanya bertasawuf itu. Anda punya kekayaan yang berbeda dari teman-temannya, hampir putus kuliahnya karena SPP-nya tidak bisa dia bayar, Anda bantu sedikit ya. Nah, itu juga bertasawuf itu. Itu menolong orang dan memahami bahwa apa yang saya miliki ini adalah milik Allah, itu bisa saja lebih banyak lagi itu. Tapi kalau berharap lebih banyak lagi itu sudah di luar daripada Rabi al-Adawiyah tadi ya, karena ada iming-iming yang lain itu. Meskipun Quran itu menjanjikan, karena manusia senang dijanjikan itu. Ya, apa yang Anda keluarkan itu akan dilipatkan menjadi 7 tangkai, kemudian berbuah menjadi 100 buah, maka 707.000 kayak gitu. Itu kan sifat manusia. Tetapi ketika sudah berikhlas ya, minimal memahami begitu, berilmu juga begitu. Nah, punya ilmu Anda paham bahwa ilmu ini adalah milik Allah. Berarti saya tidak bisa menyombongkan diri gitu. Meskipun Anda hebat di kelas ini, hebat di kampus ini, ya, di fakultas ini, di universitas ini, Anda hebat, tapi tidak membuat Anda sombong gitu dengan keilmuan itu. Dan Anda pahami bahwa Allah itu menciptakan manusia sangat unik dan berbeda-beda, masing-masing punya keahlian, kemampuan. Nah, kesadaran seperti ini penting gitu. Untuk mengikis, apalagi masih semester 1, 2, 3 itu puncak-puncaknya nanti muncul gejolak dalam diri, merasa hebat gitu, merasa apalagi sudah bacanya banyak, diskusinya banyak ya, organisasinya banyak, aktif, itu ada perasaan ini. Tapi mampu dikikis ya, bergaul dengan sesama teman-teman yang lain, tapi di sisi lain Anda berbeda ya dari segi pengetahuan, terus mengembangkan, itu wilayah sufi. Nah, pertanyaan yang kedua itu dari pertanyaannya Ica ya, kemudian Aprilia. Pandangan saya tentang negatifnya sufisme. Nah, sufisme itu dianggap negatif ketika salah dipahami, ya, disalahpahami itu. Contoh begini, tadi hijrahnya Nabi, meninggalkan harta kekayaannya, itu hari ini banyak yang mencoba mengikuti Nabi, katanya sunnah Nabi, sunnah Rasul, ini apa sunnah Nabi gitu kan. Jenggot, kumis dan cingkrang pun sunnah Nabi, semuanya sunnah Nabi. Itu diperdebatkan, padahal orang barat itu sudah memikirkan bagaimana hidup di Mars. Kita masih sibuk itu mengurus celananya orang gitu. Itu sangat tertinggal sekali. Gimana kita ini orang Muslim Indonesia itu ya, terutama ya. Di Barat itu sekarang itu sudah merancang bagaimana kehidupan di Mars. Dia berusaha menanam pohon di sana supaya ada udara. Jadi planet Mars. Ya, Islam Indonesia hari ini masih mengurusi jenggot lah, tidak berjenggot, masuk neraka atau tidak masuk neraka. Itu ketinggalan sekali kita dari zaman dulu sampai hari ini, itu terus perdebatannya. Tapi ada kelompok begitu ya, ada kelompok seperti itu, kita hargai saja ya. Itulah mereka. Kemudian dianggap waktu hijrahnya Nabi itu meninggalkan harta gitu. Akhirnya apa? Dia belum punya harta, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya. Anak istrinya itu meminta-minta. Anak istrinya dibantu sama tetangganya karena apa? Suaminya pergi hijrah gitu. Suaminya pergi hijrah, ceramahi orang, padahal istri dan anaknya itu nggak beres gitu. Gimana mau menceramahi orang? Gitu. Istrinya nggak jelas itu.
Anak-anaknya juga nggak bagus pendidikannya, nggak bersekolah. Bahkan apa? Anak-anaknya itu nggak ada yang sekolah. Ada yang terjadi begitu. Anaknya nggak usah sekolah. Pertama nggak ada biaya, yang kedua nggak ada gunanya. Itu suami loh yang mengatakan begitu. Dia pergi kemana? Dia pergi berdakwah, bermalam di masjid, ke masjid, tapi lupa pada anak istrinya, terlantar. Istrinya bekerja keras, jual tempe lah, ya. Dia jual jagung, dia sayur mayur. Akhirnya beli motor seadanya untuk dipakai jualan. Pulang suaminya disuruh jual motornya. Itu yang negatif di situ. Jadi perjalanan hijrah itu dia nggak sunnah Nabi, kemudian masuk ke dunia sufisme, seolah-olah meninggalkan sama dunia, itu tidak. Padahal dalam Quran dikatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kerjakanlah, tuntutlah duniamu, tapi jangan pernah melupakan akhiratmu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kerjakanlah duniamu sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah lupakan akhiratmu. Artinya ada keseimbangan. Nabi dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, tapi membangun ekonomi ulang di sana, ekonomi yang lebih maju. Nah itu ya, jadi tampilkan tampilkan cara beribadah yang bagus, yang elegan itu ya. Oke. Dan bagian akhir, Nabi Muhammad itu punya kekayaan yang sangat melimpah, ya. Sangat melimpah sekali harta kekayaannya Nabi Muhammad, tapi tidak dinikmati secara pribadi. Kita kalkulasi secara singkat. Umur 7 sampai 12 tahun itu pekerja keras Nabi Muhammad. Dia kerjanya apa? Ya, mengembalakan kambing. Umur 12 sampai menjelang 40, ya. Ini sekitar 28 ya, 28 tahun Nabi Muhammad berbisnis. Umur 40 sampai 63 tahun dia menjadi nabi. Cuma 23 tahun. Lebih banyak waktunya Muhammad berbisnis dibanding menjadi nabi. Gitu kan. Nabi Muhammad pada umur 25 bagaimana? 25 menikah. Maharnya berapa ekor unta? Banyak sekali yang sejarah macam-macam, tapi yang paling sedikit saja disebut dalam sejarah 20 ekor unta. 20 ekor unta, satu unta Madinah itu 50 juta. Kali 20 maka 1000 juta atau 1 miliar. Maka Nabi Muhammad itu umur 25 tahun, anak muda, sudah merdeka secara finansial dan bisa memberikan kepada Khadijah, kepada istrinya 1000 juta, 1 miliar mahar. Di sini kalau ada anak muda yang menikah besok entah umur berapa, 20, 30, tapi bisa memberikan calon istrinya 1 miliar, itu sunnah Nabi. Iya, kayak gitu dong. Itu namanya memahami Islam. Daripada ngurusin sunnah-sunnah yang lain kecil-kecil, mending sunnah begini kan kayak gitu. Nah, kayak begitu, Anda akan dikasih semua itu yang sepenuh-sepenuhnya cintanya itu. Ya. Ada apa mau beli Alphard, ada mau beli motor, ada mau beli apartemen, ada itu. Itu baru uang mahar. Nabi Muhammad itu asetnya banyak sekali. Maka apa yang terjadi? Umur 40 tahun, ongkang-ongkang kaki Nabi Muhammad menjalankan Islam. Karena apa? Tidak ada dalam sejarahnya Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi, dia pergi lagi berbisnis. Tidak ada pekerjaan Nabi menghasilkan uang di umur 40 tahun. Tapi apa? Asetnya yang di waktu muda, kerja kerasnya itu berjalan terus menerus. Itulah yang dipakai membiayai istrinya, anaknya, pada orang-orang muslim yang membutuhkan dan membangun peradaban Madinah. Jadi kalau masih sebelum umur 40 tahun Anda punya aset banyak, itu sunnah Nabi. Itu jadi membaca sejarah itu kritis dong, membaca sejarah itu ya, kalkulasi secara baik-baik. Itu. Oke, jadi Muhammad itu sangat kaya raya, super kaya. Tapi apa yang terjadi? Nabi tidak pernah menikmati kekayaannya secara pribadi. Alas tidurnya apa? Palapa kurma. Tapi padahal itu Nabi bisa memakai spring bed. Dia bisa, dia membawa kasur itu, dia jualan dari produk Afrika, Asia itu dibawa ke 14 negara. 14 negara yang dikunjungi Nabi berdagang. Minimal dia menguasai 14 bahasa. Sukses. Anda baca bukunya Ahmad Mansur Surya Negara, judulnya Api Islam. Jilid 1 warna hitam, jilid 2 warna merah. Jilid 1-nya itu bahas itu. Minimal ada 14 negara dikunjungi Nabi sepanjang dia berbisnis. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau di sini anak muda ada 14 negara asetnya,
Ya, di 14 negara tempat aset-asetnya itu, sumber ekonominya itu sunnah Nabi. Ya, gitu. Oke, itu jadi pembacaan sejarah yang kritis ya. Tapi apa? Nabi tidak melakukan itu karena ingin masih ada pijak refleksi meskipun dia dalam keadaan tidur, karena Nabi suka yang alami. Gitu. Dan dia tidak mau terlelap menikmati kehidupan mewah di dunia ini karena dia untuk akhirat gitu. Nah, itu namanya sufi itu, meskipun kaya raya. Sekarang banyak orang yang kiri tapi penampilannya terlalu kaya gitu. Akhirnya apa? Ngutang kiri kanan gitu. Ngutang kiri kanan, orang yang tersalimi udah ditagi minjam lagi ke orang lain gitu. Itu masalah itu. Jadi diredam itu ya. Penampilan biasa saja meskipun kaya raya, apalagi nggak kaya gitu. Oke, itu yang menjadi pengantar pada hari ini.